Baik mitra bisnis, beberapa hari terakhir banjir lagi-lagi melanda wilayah Jabodetabek. Bahkan kawasan-kawasan yang sebelumnya tidak pernah banjir kali ini ikut terendam. Nah, apa komentar Anda mitra bisnis mengenai banjir yang sepertinya menjadi masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan ini? Apa yang harus dilakukan? Silakan berikan komentar Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816 924 924. Jakarta dulu ya. Iya. Mungkin kamu belum lahir. Akong datang Jakarta tahun 1972. Jakarta itu masih hutan semua. Kelapa Gading, Harapan Indah, apalagi BSD itu semua hutan, Anita. Akong tuh dia salah. Jakarta yang ramai cuma Jatinegara, Jembatan 5, Glodok, sama Kalimat Jati. Dulu di Kelapa Gading tuh hutan semua. Ancol hutan banyak monyet, Anita. Sekarang jadi rame, pendatang banyak. Jakarta bicara pendatang juga ada developer. Sekarang mulai kan dulu kan tanah-tanah ini veteran dibangun dulu sengketa. Sekarang jadi itu rumah mewah. Mungkin kebutuhan juga ya, ada pembangunan. Nah itu cerita. Saya dulu di Bekasi mana hutan, Anita. Orang takut, orang mau ke pabrik takut banyak garam situ. Nah itu tahun 72 aku datang. Sekarang tata kota tidak jelas. Developer bangun demi keuntungan, juga mungkin kebutuhan. Jadi saya carut marut sekarang Jakarta susah. Rasa susah dirapiin lagi. Juga kesadaran rakyat kita nggak ada. Sebagian seperti sekarang di Moy ya, semua di Alam Sutra semua itu hutan semua. Itu daerah tempat-tempat apa pohon karet, Anita, hutan. Aku datang takut. Mungkin kamu belum lahir. Nah, sekarang ditata gitu. Memang kebutuhan bagus. Cuma mungkin tata gimana kurang tepat atau gimana ya. Itu sampai sekarang begitu. Di Bekasi itu daerah hutan situ. Harapan Indah, banyak kodok, banyak ini ular. Ya gitulah, nggak tahu. Ya kan sekarang sih saya sih susah, Anita ya. So pembangunan susah, tanah nggak ada. Nah, maka Jokowi pindah nih IKN ke sono kan, ke Kalimantan. Nah tapi sekarang nggak tahu deh, dijalanin nggak, Anita. Iya. Nah, itu hanya sekilas Akong datang Jakarta tahun 97. Kamu belum nongol kan? Belum. Nah, itulah pengalaman saya kasih tahu itu ya. Sekarang saya di Jakarta susah, kesadaran nggak ada bangsa kita. Walaupun bangsa kita agama, kamu lihat deh di Tiongkok di mana sungai-sungai bersih, di Singapura apalagi ya. Cuma hukum kita nggak tegas, jadi rakyat kita kacau. Di Malaysia, di Kuching semua sungai bersih. Kita di Kalimantan semua rusak, hutan lindung rusak, di Irian, Anita. Masa depan bangsa kita tuh saya berani bilang gelap. Tapi masing-masing memikirkan kepentingan pribadi, Anita. Ini hanya sekilas, Anita ya. Ya, kalau di Jepang nggak tahu di daerah pedesaannya atau gimana itu ikan-ikannya tuh bisa hidup loh. Ikan-ikan mas atau ikan apa tuh? Kalau sini kan ikan lele. Ya kalau ada ikan kan dia bisa makanin jentik nyamuk ya. Jadi nggak banyak nyamuk gitu. Kalau di sini kan adanya itu sampah plastik semua yang ngambang gitu kan. Kalau di daerah Pik itu ada tuh yang dia ada sungai gitu yang lewatin tuh, dia ada sering tuh di apa diambilin tuh sampah-sampahnya gitu. Dia ada kayak perahu gitu. Saya nggak tahu di tempat lain ada nggak gitu loh. Jadi ya kita sih gimana ya, kita juga kesadaran buang sampah dan tempat sampahnya juga jarang kita ketemu ya, tempat umum. Ada yang kasih makan kucing, dia apa bungkusannya ditaruh gitu aja. Ada yang minum apa dibuang gitu aja, habis makan dibuang aja. Itulah ya, itu yang masuk ke selokan semua. Jadi ya nggak bisa lah kita istilahnya kalau mau benar-benar bersih kayak luar negeri, saya rasa sih masih jauh gitu aja. Anita, makasih. Sebenarnya kuncinya cuma satu, Mbak. Ada nggak maintenance dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya untuk setiap fasilitas apapun yang dia bangun, mau itu selokan, perairan, sungai dan sebagainya, ada nggak maintenance-nya? Nah, kalau saya perhatiin, Mbak, bangsa kita ini cuma bisa bangun tapi tidak bisa maintain, tidak bisa memelihara dengan baik, dengan konsisten ya, Mbak ya. Itu
pemerintah kita itu paling jelek masalah maintenance. Saya ambil contoh nih, Mbak. Ya, kita ngomong realistis ya. Waktu zaman saya umurnya udah hampir 70 ya, Mbak ya. Iya. Di Jakarta, saya tinggal di Jakarta. Itu dari zaman siapa ya? Fauzi Bowo, kemudian kalau Ali Sadikin saya masih kecil lah. Dan seterusnya ya. Itu banjir di mana-mana sampai parah kan di Jakarta kan. Tapi waktu dipegang sama Ahok, ya itu sangat beda banget. Karena apa? Mereka kirim tim, dan ini memang mereka itu bekerja dengan, ya saya nggak tahu ya apa karena Ahok mungkin orangnya galak, berani gitu ya, konsisten, dia terjun ke lapangan ya. Jadi sampai pada saat itu saya tanya teman-teman saya, mau di daerah barat, saya kan tinggal di utara, mau di daerah barat, di daerah mana, yang tadinya banjir itu sampai nggak pernah banjir lagi. Nah setelah itu ganti gubernur, kembali lagi banjir. Jadi poin pentingnya apa? Mereka nggak ada maintenance, Mbak, nggak ada digali, sungai nggak pernah dikerok. Ya kan, selokan-selokan, ya nggak tahu, dia mungkin gaji bagian pemeliharaan tapi nggak dikerjain. Kayak Pak Kang Deddy kan sekarang kan dia terjun ke lapangan kan, sampah-sampah dikerokin, dibersihin, jalanan dibersihin. Nah maksud saya tuh nggak ada mereka yang memantau secara sistematis. Jeleknya bangsa kita tuh seperti itu, Mbak. Jadi kalau udah hujan bes, kemarin saya dikirimin video di terowongan Cawang katanya banjir kan, sampai motor pada mogok. Ya tadi juga dikirimin, dikasih tahu temen itu di daerah Tangerang juga banyak yang banjir. Nah jadi saya lihat tuh memang kuncinya cuma satu, Mbak, itu nggak ada maintenance, nggak ada orang yang mau kerjain. Kalau lagi hari-hari panas nggak digaliin, selokan nggak dibersihin, ya pantas aja kalau begitu hujan besar setengah jam aja curah hujan tinggi langsung genang. Gitu loh, Mbak. Jadi memang sebenarnya poinnya cuma itu. Ya mental bangsa kita ini seperti itu, udah digaji tapi males, Mbak, nggak ada yang monitor, itu aja, Mbak. Ya, makasih. Ya kalau banjir itu kan dari alam, dari Allah. Iya. Jadi air itu sunatullahnya kan masuk ke dalam bumi, nggak boleh buang ke laut. Jadi kalau dia lagi antri ke bumi, ya wajar terima aja. Kalau aku berarti nggak mensyukuri nikmat Allah. Jangan lupa juga itu tidak berKTP. Terima kasih. Banjir Jakarta. Iya. Selama saya ada di Jakarta 25 tahun tetap ada banjir. Sebenarnya kebijakan pemerintahan yang lama kayak Jokowi, Ahok itu sudah jalan baik. Kenapa? Setiap sebelum ada banjir mereka sudah antisipasi dengan ada pasukan oranye, pasukan banyak macam pasukan. Sekarang ada pasukan pada tiarap. Jadi ya warga Jakarta ya udah pada kebanjiran karena nggak ada pasukan yang aman. Tapi banyak kok, Pak, di jalan-jalan pasukan orange masih banyak kok. Pasukan apa yang sekarang nggak pernah dengar? Pasukan orange masih banyak di jalanan. Orang koruptor yang banyak. Oke. Yang banyak orang koruptor, bukan PPSU. Ya itu harusnya pemerintahan saat ini katanya Bung Cile malah nggak ada, ini minimal berkaca lah pemerintahan yang lama lanjutin atau berciplak kepada gubernur yang KDM itu yang Jawa Barat. Ini mendem aja Jakarta nih, itu kota provinsi. Coba Jakarta nih nggak ada apa ya, selama menjabat gubernur itu nggak ada yang wah gitu, nggak ada. Saya kira itu aja. Oke. Itu kan kalau banjir hujan itu kan alam katanya ya. Kalau banjir koruptor gimana, itu bukan alam. Banjir preman. Maksudnya saya tuh kalau banjir itu kan bukan alam, bisa diatur, ada ini ya, ada maunya dong.
Bisa di- diatasi gitu ya, ya. bisa diatasi dong, tapi nggak diatasi, apalagi ini alam. Iya. Gimana tuh ngaturnya, saya juga bingung. Kalau kebanjiran itu apa, koruptor. Nyambung aja Bu Wati ya, Bu Wati. Jangan-jangan itu sampai juga dari koruptor belanja Iya. peluru. Ya udah. Ya sesuai sama aspirasi kebanyakan rakyat Indonesia ya, yang ada di Pasar SM terutama. Ya kalau misalkan mengingat banjir itu sering terus, kayaknya nggak mungkin berapa kali, khususnya di Jakarta, berapa kali ganti gubernur nggak pernah bisa menyelesaikan masalah banjir. Ya baik lagi karena daya resap di setiap daerah itu berbeda-beda. Khususnya di Jakarta itu udah nggak ada daerah resapan. Saya belum lama ke Kudus, Jawa Tengah. Itu banjir rob aja itu efek dari pembangunan jalan tol laut yang misalnya ombak itu tidak bisa balik lagi gitu. Itu udah nggak memikirkan dampak lingkungannya sebelum melakukan pembangunan. Ya sama juga di Jakarta juga. Ya di Bekasi, Cikarang itu sama, semua perumahan, pabrik, semuanya nggak memikirkan hal seperti itu gitu. Nanti pada saat sudah banjir baru udah teriak, yang disalahin pemerintahnya. Itu saja. Intinya ya, Ibu cuma mau cerita kalau soal sampah ya, makanya tuh semua sih ada andilnya ya dengan terjadinya banjir ini. Jadi ya paling ya kalau dilihat-lihat, coba deh perhatikan, paling ini penggemar BO aja yang istilahnya tuh benar-benar orang baik, benar-benar yang kesadarannya tinggi, ya enggak. Makanya tidak apa ya, pengertiannya terus bersuara kan, kasih solusi, kasih contoh-contoh gitu loh. Jadi itu semuanya bagus gitu. Nah, tinggal Pemprovnya atau pemerintah ya, untuk negara dalam hal ini mau atau tidak kan melakukannya kan. Masalahnya kan itu cuma satu, tidak mau dan tidak ingin. Jadi kalau dilihat contoh buang sampah ya, jangankan kasur, Nanto, mayat juga kan dibuang kan, di sungai, di kali, ya enggak? Bayangin tuh. Ibu pernah lihat ya di Jepang, bukan di Jepang, maksudnya anak kecil dari Jepang, mungkin umurnya sekitar 10 tahunan ya. Bayangin dia tuh buang bungkus permen. Dia berlibur ke Indonesia, Nanto, dia buang bungkus permen itu sampai dibawa ke ini loh, dibawa balik ke negerinya. Katanya nggak boleh buang sampah sembarangan. Bayangin tuh. Coba bayangin, kita 10% aja nggak ada kayak begitu, ya nggak? Ini di negara kita ironisnya yang sampai nggak tua, nggak muda, nggak lansia, semuanya buang sampah sembarangan. Bu, kadang-kadang tuh miris banget. Kita tuh udah istilahnya negara yang tidak bersih ya. Udah gitu juga kan kita termasuk salah satu tujuan ekspor impor limbah, pengertiannya impor masuk ya. Jadi iya kan, segala barang-barang elektronik yang radiasinya tinggi semua masuk ke Indonesia. Yaitu kita makanya tambah kotor, manusianya juga mentalnya tidak ada, integritasnya itu tidak ada, kesadarannya apalagi juga tidak ada ya. Nah, seru juga nih banjir ya. Tapi ya udahlah, nggak mungkin hilang, Bung Anto. Orang ini proyek sih. Proyek? Kan banyak, Bung Anto. Pengadaan garam awan, pengadaan perahu karet, bantuan korban banjir. Ya udah, itu makin gede ya biayanya, makin gede udah. Nggak mungkin lah. Kalau mau kan gampang aja. Masa udah merdeka 78 tahun masih belum bisa mengatasi. Anggaran ada, ini khusus DKI ya kita ngomong ya. Nah, malah mau bikin giant sea wall, itu airnya malah nggak bisa keluar nanti. Yang dibendung air laut. Ini kan hujan dari gunung. Dari gunung, iya. Mau ke laut nggak bisa keluar loh. Tambah tinggi itu nanti. Aduh, Bung Anto.
udahlah ngomong yang lain aja lah. Saham boleh saham. Invest lumayan. Oke, Bung Anto, terima kasih ya. Gini ya, saya tuh merasa lucu gitu ya. Kita ini dipaksa untuk memilih pemimpin dari yang disodorkan oleh partai politik. Seharusnya kalau partai politik ya pasti udah disortir pintar-pintar dong, canggih-canggih dong, bagus-bagus dong, kan gitu ya. Tapi ini sebenarnya kan udah mulai Maret itu udah gunjang-ganjing banjir kan? Yang mana tahu nggak? Yang di Jawa Barat itu mulai bulan Maret sudah melakukan rekayasa modifikasi cuaca melalui BNPB dan BPBD, ya kan? Dan itu 10 hari kayak gitu melakukannya. Makanya kan di daerah Jawa Barat nggak parah-parah banget, baru terakhir aja. Nah, tapi di Jakarta malah bulan Maret itu, kata Rano Karno, saya sudah lapor sama Bu Ketum. Kata Bu Ketum, saya mau dengar dari Pram dulu, baru percaya. Apes enggak? Nah, kenapa? Karena Pramnya lagi meninjau Manggarai, kalau nggak salah pintu Manggarai sama pintu air. Iya, pintu air Manggarai. Lah, terus dari hasil peninjauan itu, apa yang diucapkan Pram adalah ini banjir kiriman. Banjir kiriman. Jadi sama dengan gubernur yang sebelumnya, yang sekarang selalu nempel di Pram. Bekas gubernur yang selalu nempel di Pram. Dari dulu kan juga kayak gitu. Ini kiriman Bogor, kiriman mana? Nah, tahu nggak? Rekayasa cuaca itu baru dilakukan setelah saya mendengar ada gosip kalau yang namanya Mas Wapres itu negor gitu. Baru melakukan rekayasanya itu rencana tanggal 8 sampai tanggal 11 Juli. Makanya gua ngomong lu kapok banjir. Oke. Padahal di situ udah melakukan. Kenapa tahu nggak? Karena rekayasa cuaca itu bayar sendiri. Dan dananya itu 200 juta per terbang. Per satu kali rekayasa. Lah 200 juta ya mahal dong. Lah kalau 10 hari berapa? Sementara nebus ijazahnya anak-anak yang ada yang ijazah ditahan aja cuman 117 siswa, ijazahnya cuman 596 juta biayanya aja pakai dana zakat. Nah, dana zakat itu cuma 596 juta. Kalau sekarang rekayasa cuaca, sekali rekayasa cuaca 200 juta, terus 10 kali berapa? Bayar ODW, Bung Beni, makasih. Aduh, ngomongin banjir sedih, katanya udah nggak ada ibu kota Indonesia, bro. Masih aja banjir, mantan ibu kota. Emang lebih kejam daripada ibu tiri. APBD-nya katanya 80-90 triliun, bro. 5 tahun berkuasa 400 triliun, kemana aja itu duit apa daunnya, bro ya? Lah masih banjir-banjir aja, bro. Gue juga bingung. Sekarang KDM lagi wangi banget kayaknya ya, di endorse terus sama pendengarnya Pas FM nih, semuanya bakal jadi presiden nih kayaknya. Aduh. Banyak yang ngiklanin gratis, bro. Gile, bro. Iya. Wah, jadi gini, bro. Gue cuma mau ngomong, Ahok tuh udah bikin standar tinggi banget buat gubernur. Betul. Akibatnya setelah dan sebelumnya terlihat blow on, bro. Benar. Kelihatan kagak kerja, ya enggak. Seperti yang saat ini Jakarta pokoknya menyala, bro, menyala, ya enggak. Menyala banjirnya, bro, ya enggak. Jakarta banjir, gubernur hilang. Gua bingung. Ini bencana alam apa bencana kepemimpinan ya tadi pagi gua ngomong.
Hanya Benny Rahmadi yang bisa menjawab. Aduh, saya bukan ahli nujum. Ahli tarot tapi. Oke. Pindah saham dah bro, ya nggak? Jadi gini, kampanye visi misi mah keren bro. Ya nggak? Kalau ngomong mah coba lu bandingin dah sekarang. Jadi pejabat di Konoha, nikmat tanah yang kau dustakan malih, ya nggak? Nggak perlu kerja, gaji udah gede, tunjangan gede, fasilitasnya mewah, ya nggak? Boleh kelanggar hukum lagi, ya nggak? Beda sama Jepang bro, Jepang. Lo lihat nggak tuh pejabat yang kereta, baru terak berapa detik aja udah minta maaf. Iya. Kalau bisa malah ngundurkan diri. Nah kalau di Konoha dia malah mencalonkan diri lagi. Biar jadi Hokage. Emang nggak perlu urat malu di sini mah bro. Oke. Pokoknya kan kayak sampah demokrasi jadinya gue ngelihatnya bro. Aduh, sedih gue ngelihat kesenjangan kualitas pemimpin pejabat bro. Ya nggak? Iya. Tuh tadi Bu Mila bilang operasionalnya 6 miliar mau dikantongin sendiri. Ya nggak? Cuma Ahok doang yang dibalikin ke rakyat. Ya iyalah. Makanya Ahok itu jadinya nelanjangin mereka semua kagak becus kerja. Ya nggak? Sekarang gini, gue mau tanya, ini kan udah banjir, masih malu gak lu nagih PBB ke rakyatnya? Boleh dong gue nanya bro, betul kagak? Iya, boleh. Malu gak nagih PBB bro? Itu penjajah lu sama aja mau penjajah. Udah penjajah, udah kerja lagi. Wah lu udah double kuadrat, triple kuadrat tuh nggak beres tuh mentalnya pada ya nggak? Oke. Jadi gue tutupnya begini nih bro, gue tutupnya ya nggak. Jadi prinsipnya di Jakarta itu bukan banjir bro, itu parkir air. Kalau parkir air bro, lu kan tahu dong tarif parkir 20% pajak Pemda bro. Nah, jadi kalau tarif parkir artinya diparkirin jadi dapat pajak, naikin PAD nanti jadi 100 triliun dah. Lu nangkep kagak udah dah kalimat gua makasih bro. Tadi pagi terlambat kerja. Tadi pagi udah terlambat kerja. Ya karena itu banjirnya. Saya semalam pulang terkapar. Begini Pak. Iya. Saya ini aja. Membandingkan lagi nih seperti Pak Tony ya tadi ya. Iya. Ahok itu kerjanya terlalu tinggi. Sehingga kelihatan banget tuh sekarang tuh. Dulu waktu itu Pak kita kena sebentar langsung ambles hilang gitu airnya. Kayak gitu kan. Nah, terus 5 tahun tidak dikerjakan lagi ya kanal atau ini ya apa tuh sesungainya ya sudah kayak begini. Nah itu sebenarnya salahnya siapa? Salahnya rakyatnya Jakarta yang mau memilih seperti itu. Gitu aja saya. Coba aja dulu tuh dari di Ahok yang jabat, habis itu pilihnya Ahok lagi. Mungkin sekarang sudah nggak masalah, sudah dibenahin semuanya. Benar. Sama Ahok. Bisa jadi Pak. Gitu. Ini saya apa nama itu ya? Oke deh Pak ya. Oke. Pantun. Pak, dilanjut. Tumben-tumbenan dia main pantun. Gadis langsing, basah-basah. Cakep. Jakarta kagak diurus, banjirnya sah. Banjirnya bikin resah kali. Jangan banjirnya mendesak. Masuk. Gua kira itu masuknya hanya separuh aja bro. Soalnya nggak diurus, jadi banjirnya sah. Iya benar. Kalau diurus kan banjir, nggak bisa banjir lagi. Aduh. Jadi nggak masuk separuh lah. Separuh lebih bagus lah daripada utuh. Jadi ini kembali kita mengatakan itu Jakarta itu udah punya satu standar dan itu standar itu akan menjadi parameter untuk kita menilai kepala daerah selanjutnya. Bahkan juga kita bisa membandingkan dengan kepala daerah yang sebelumnya.
Nah, waktu Anies naik jadi gubernur, sebenarnya Anies itu agak beruntung. Beruntungnya kenapa? Karena di zaman Jokowi Ahok, terutama 3 tahun terakhir Ahok, banyak yang dibereskan, dibangun tanggul lah, dibangun segala macam. Betul. Sehingga dampak banjir itu terus-menerus berkurang. Iya. Titik banjir di Jakarta itu terus-menerus menyusut, dan Anies waktu masuk ke bagian berkurangnya. Persoalannya waktu di tangan Anies kagak dibikin. Iya. Iya kan? Waktu itu kan sempat sama Menteri PUPR Basuki kan udah kesel-keselan. Nggak dilanjutin yang namanya beberapa kali besar yang pembangunan tanggulnya diberhentiin. Nah, yang apesnya si Pramono lah sekarang. Iya, benar. Karena 5 tahunnya ya kan. Karena 5 tahunnya si Anies nggak dilanjutin, entah dia naturalisasi lah, entah segala macam, rumah susun jadi rumah layang apa sih waktu itu. RPTRA dia jadi apalah, dia jadi jaki lah, dia kan dia juga beliau aja kan waktu itu kan. Yang penting tidak sama dengan Ahok gitu aja kan. Nah, yang apa sih Pramono sekarang? Karena nama dia nggak dikerjain, nah sekarang Pramono yang kena. Dan kenanya lebih apes lagi. Sebenarnya Pramono mungkin tahun ini udah senang-senang. Bulan Maret, bulan April udah lewat nih. Musim udah lewat nih, Jakarta aman-aman nih. Iya, nggak tahu. Sekarang pula dia. Iya, anomali cuaca gitu kan. Anomali cuaca. Di luar perkiraan dia juga barangkali. Iya. Baru hari ini gue baca katanya dia mau teruskan, ada 14 titik yang belum dirapiin. Sungai-sungai apa, dia udah katanya udah second 4, dia mau kerjaan lagi mau digali, mau dikeruk. Bukan naturalisasi ya, dia punya istilah normalisasi. Dikeruk dan normalisasi. Udah mau dibikin dia. Iya. Ya itulah yang kenyataan kita lihat. Termasuk, ingat gak waktu zaman Ahok itu ada clue. Clue itu begitu populer, sehingga yang namanya pejabat di Jakarta nggak bisa tidur enak. Begitu clue itu bunyi dimanapun Jakarta bagian apapun. Begitu clue bunyi langsung dipantau 2 kali 24 jam. Entah lurah, entah camat, entah wali kota setempat, nggak ada pilihan, mereka mesti pantau. Ada masalah apa, masyarakat komplain nih di clue nih. Nah, setelah Ahok gak ada, katanya masih ada yang namanya Jaki atau apa ya? Iya. Gua sendiri nggak tahu yang namanya Jaki itu seperti apa. Gua yakin yang tinggal Jakarta juga udah kagak tahu. Itu loh. Iya. Belum lagi hal-hal lainnya seperti balai kota yang dibuka, begitu banyak masyarakat yang bisa mengadu. Zaman sekolah Gubernur Ahok nggak ada lagi. Nggak ada, betul. Sampai hal-hal sederhana. Mesin parkir jauh kagak mau dipakai. Akhirnya itu uang parkir entah kemana lagi. Sekarang isunya mau naikin tarif parkir on street. Inilah yang terjadi. Jadi saya sarankan Pak Pramono sama Pak Rano, Anda nggak usah seget-seget lah. Ahok toh partai lulu juga kan, sama. Lu mulai ambil lah, fair aja lah. Kalau kebijak Ahok yang bagus, yang mana yang memang perlu tenaga untuk mengeksekusikan, yuk kerjakan. Kalau Anies punya peninggalan yang nggak bagus, ya mau nggak mau harus dirubah. Kalau Anies punya ada 1-2 yang bagus juga seperti jakinya, kembangin jakinya, istilahnya nggak usah diganti, tapi fungsinya diperjelas supaya kita masyarakat bisa mengadu langsung, gitu loh bos. Siap. Aduh, capek deh gua. Udahlah, gua ketemu polis bahasa-bahasa aja bro. Terima kasih. Ya, kalau banjir kalau kita tahu mah udah biasa ya Jakarta ya. Menurut saya sih itu nggak bisa cepat instan selesai 1-2 periode. Jadi pemimpin dari dulu sudah lakukan 10%, 20%, harus lanjut. Tapi kalau tukar-tukar mulu kebijakan ini itunya ya maju mundur. Kita mencatat aja maju mundur kita. Terus itu kan banyak lah faktor-faktor yang harus diberesin lah. Ini kita dari beberapa yang saling berhubungan itu harus kita diperjelas juga, yang kasih izin bangun lah, air tanah dan segala-segalanya itu ya udah mau nggak mau harus diberesin, tapi harus ada yang berani itu aja sih. Ya baik ya kayak tadi Bapak
Pak Hendrik contohin, ya harus berani sebenarnya. Berani nggak ngikutin yang cara sebelumnya kita ada apa? Yang benar, yang positif gitu ya. Betul, hasilnya kan ada kan. Iya, Kita sudah semuanya tuh. Habis ganti, berubah, mundur lagi. Ya, jadi tidak akan kelar-kelar. Itu sih menurut saya. Jadi integritas dari pelaksana ini juga harus dicek ulang sepertinya nih. Jadi benar nggak? Kenapa bisa jadi tiba-tiba di sini bangunan lah, apalah itu nggak jelas semua. Iya. Udah Om. Ya kan, bisa diatur kalau ada hulu. Benar, nah itu sulit tuh. Agak sulit. Kalau kita lihat nih intensitas hujan cukup besar ya. Di berbagai daerah, terutama di Jabodetabek nih. Kiriman banjir, salah satunya kiriman banjir dari Bogor kan juga berpengaruh ya. Intensitas hujan berpengaruh, rop air laut juga pasang di daerah pesisir utara. Iya, betul. Jadi ini 3 hal ini menjadi faktor utama nih. Jakarta dikepung nih, walaupun nggak semuanya gitu loh. Cuman saya bingungnya nih, BMKG nih luar biasa nih pernyataan ini. Kenapa? Kita memasuki kemarau basah nih, Pak. Kemarau basah. Bung Benny pernah dengar nggak itu istilahnya? Kemarau yuk dari kecil biasanya kering banget, kering kan, identik kan, kenapa jadi basah? Kalau paru-paru basah yuk pernah dengar kan? Pernah. Bener gak? Iya. Atau kerja di tempat yang basah. Wih, mau. Iya, Bung Benny paling doyan itu. Iya kan. Nah ini yang jadi bingung, kemarau tapi masih ada musim hujan. Nah ini mesti klarifikasi. Jadi saya kira normalisasi pengerukan penting sih. Ke zaman Bung Ahok tuh betul-betul dikerahkan ini, tapi sekarang kan nggak ada nih. Jadi ya itulah, walaupun di tempat saya ini kan lagi dibikin juga tuh, bikin kemacetan yang cukup luar biasa tuh. Apa tuh? Dari pihak Pemda DKI bekerja sama dengan kontraktor untuk membangun got-got tuh. Oh, sodetan ya, sodetan ya. Iya, sodetan namanya ya. Itu cukup berpengaruh. Jadi untuk menambah jumlah, mengurangi jumlah kotor yang ada di got itu supaya air bisa mengalir dengan jelas, Pak. Itu aja sih, Pak. Oke. Ya, kalau saya bilang banjir ini nggak bisa selesai. Kenapa nggak bisa selesai? Karena ini menjadi proyek. Proyek orang pada bikin supaya banjir. Karena apa? Contohnya banyak. Salah satu contoh yaitu di Kebun Pala. Mereka itu tinggal bukan di atas kali, tapi di bawah kali. Di daerah sepanjang jalan Kampung Pulo itu semua begitu. Ahok bilang waktu itu jadi gubernur, ini mah bukan di di pinggir kali, ini di dalam kali. Saya pernah ninjau ke sana. Ya begitu, susah untuk dibilangnya. Dipindahin ke rumah susun, balik lagi ke situ. Jadi susah untuk memperbaiki itu semua. Ya, ini mengenai banjir tuh selalu nggak ada habisnya ya, Bu ya. Dari zaman Gubernur yang sebelumnya sampai sekarang ya, itu selalu yang diributkan banjir terus ada di Jakarta, bahkan sekarang sampai ke pinggir-pinggir Jakarta ya, Bu ya. Ya bingung juga solusinya apa gitu ya. Harusnya tuh anggota DPR bagaimana gitu ya, mestinya aja cari jalan yang negaranya yang masalahnya air bisa bisa dimasalahkan gitu ya, seperti di Belanda gitu ya kan. Cari solusinya, jalan ke sana gitu. Jangan jalan-jalan ya, cuman beli tas, beli baju ke luar negeri. Itu ya salah, mestinya cari ke negara-negara yang saya bilang itu, ke Belanda. Coba bagaimana caranya air bisa jalannya kemana gitu. Buktinya kalau kayak kita lihat ya di pik begitu kan sama swasta bisa dikelola tuh ya, sampai nggak banjir itu ya. Itu bagaimana caranya gitu, Jakarta bisa kayak begitu gitu. Dari zamannya Pak Ahok ya, sama dulu sebelum Jokowi jadi presiden tuh ya, itu kan di istana itu kan banjir juga itu kan. Sampai dibongkar-bongkar, di dalamnya katanya ada kabel di got itu kan. Itu aja, makanya ya carilah yang solusinya bagaimana gitu. Jangan ributnya partai gitu. Naruh orang titip orang di BUMN di mana itu
udah nggak benar itu. Jadi kerjaannya nggak bisa diselesaikan gitu. Iya. Ngomong Mbak Nena rumahnya kebanjiran itu jalannya ya, Alam Sutra. Rumahnya sih enggak, cuman akses yang mau masuk tol itu Alam Sutra itu Sebelumnya banjir. kan itu, Mbak. Ya, Wah, sebelumnya enggak jalan di tol situ itu kan nggak banjir. enggak bersih sekali Iya, nggak ada kenapa? air. Kenapa bisa tiba-tiba tuh bisa menguap apa ke jalan tol gitu? Nggak tahu. Padahal Alam Sutra juga sudah bikin resapan di situ Pondok Jagung gitu segede gajah, tapi masih banjir kemarin. Itu justru itu perumahan kan sebelumnya kan pasti dia udah kalkulasi lah ya kan. Air hujan kemana jalannya kan, itu pasti dia bikin gorong-gorong atau bikin apa. Ini tiba-tiba tol begini nggak bisa banjir. Kalau orang yang bekerja sampai ke mana tuh, sampai ke Tangkas Bitung kemana kan itu juga parah. Iya, banyak perumahan. Mbak Nena kalau masih banyak terus, mending beli di dekat daerah rumah saya, tinggal di daerah situ, nggak banjir itu. Oh iya, ntar dikasih rumah satu ya Pak ya, buat saya. Langsung ke notaris ya. Iya, di Jalan Biak Tomang tuh Bu, sampai 50 tahun pun nggak banjir. Biak Tomang Roxy berarti itu ya. Iya, zamannya Istana Kebanjiran itu rumah saya kalinya kering dulu itu. Asik, saya dapat rumah di Biak kan, ya. Kejadian yang pernah kejadian istana yang banjir kan tuh. Itu iya. Kali Cideng itu kering malah nggak meluber ke jalanan. Oke. Yes, baik. Ya sebetulnya kan rumusnya kenapa banjir itu kan sangat sederhana. Katanya Pak Anies kan hujan turunnya dari atas. Nah, kalau yang turunnya dari atas lebih besar, lebih cepat daripada mengalir ke sungai, ke laut, ya banjir. Itu rumus yang sangat sederhana, tinggal dibuat mikro aja. Kenapa tempat saya banjir? Ya pasti saluran keluarnya untuk buang airnya kalah sama masuknya air. Itu rumus sederhana dan para pemangku jabatan sudah tahu itu. Solusinya juga sudah tahu. Tapi kalau solusi itu tidak memberikan proyek pemasukan yang besar, ya biarin aja itu, seperti itu. Makasih. Kalau saya lihat sih di selokan di dekat rumah saya, dan ya itu kan sekarang udah ditutup semua tuh ya. Kalau kita lihat celah-celahnya itu sampah banyak banget itu. Sekarang kan udah nggak ada lagi yang petugas yang dulu biru sama kuning ya. Udah dulu waktu itu saya tanya RT juga, katanya mereka minta duit juga gitu loh kalau mau dibersihin gitu loh. Jadi ya nggak tahu deh udah berapa tahun ya, saya nggak hitungin sih, udah nggak kedengeran lagi kabarnya. Jadi ya kalau saya bilang yang perumahan itu ya mungkin dulu pas belum ada perumahan situ kan nggak banyak sampah. Begitu udah banyak orang di sana ya sampahnya juga banyak gitu. Jadi kalau nggak dibersihin ya bisa mampet, mau lebih tinggi kek, ya kan? Ya, jadi dan saya lihat tempat sampah juga, kita mau buang sampah di tempat sampahnya di mana gitu loh. Hilang. Nggak ada. Hilang atau nggak ada tempat buang. Coba aja lihat di jalan-jalan banyak nggak tempat sampah. Iya sih. Nggak ada juga. Jadi ya banyak tuh orang mau buang sampah juga dia nggak tahu mau buang kemana. Jadi ya mungkin harus dikasih lah ya tempat sampah biar orang bisa buang. Kalau nggak ya orang buang aja gitu. Dibilang pemerintah salah gimana gitu kan. Soalnya begini, saya tuh juga lucu ya, kalau pemerintah itu kalau ngadain acara hiburan itu grecep. Ya toh, grecep banget. Entah itu ulang tahun kecamatan, entah itu pokoknya yang serba ulang tahun itu grecep lah. Apalagi kalau ada kunjungan atau apa dengan pesta pora, ya namanya pesta pora itu gercep, ya. Tapi kalau untuk masalah lingkungan, banjir, sampah, itu semua kayak semacam ditunda-tunda. Coba kita lihat apa yang saya tidak bilang KDM ya, maksudnya salah satu contohnya KDM. KDM itu pernah sampai ngecek banyak kali-kali yang buntu kan, selokan-selokan buntu. Nah, itu yang terjadi karena apa? Terus terang aja, karena pengerjaannya itu banyak tidak dilakukan oleh para ahli.
Tetapi pengerjaannya itu jujur aja ya, itu ada dari ormas. Jadi ormas itu kayak ada dikasih jatah untuk pengerjaannya. Sehingga apa? Emangnya tahu ilmunya, ilmu ngaspal, ilmu nutup, ilmu apa? Itu jujur aja sih, gitu kan? Jadi salah tangan ya, salah tangan, salah yang ngerjain ya. Loh iya. Kalau sekarang apa gunanya negara ini menyekolahkan para insinyur-insinyur ke Belanda, kemana-kemana, yang istilahnya para yang menjadi ahli-ahli di bidang apa namanya pembangunan, buat apa? Gitu kan? Harusnya kan, misalnya seperti, jujur ya, saya tuh paling kesel itu kalau trotoar itu, kalau udah deket-deket tahun nih, pergantian tahun, itu dibongkarin semua itu. Itu ngeselin banget, kayak satuan kerjanya itu kayak kurang kerjaan, kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Tiap tahun seperti itu, entah itu ada galian kabel kah, galian apalah, ganti coupling block dan sebagainya lah. Itu loh. Jadi itu mindsetnya orang-orang kita itu harus seperti apa yang dikerjakan tahun lalu. Tapi tidak pernah berpikir, ya sudah dikerjakan ini tapi untuk jangka panjang 15 tahun atau 25 tahun. Itu baru ada apa namanya istilahnya ganti ya atau apa seperti itu. Tapi ini tiap tahun saya itu paling kesel itu. Dan itu pengerjaannya asal-asalan itu. Yang jelas kan itu bisa mempengaruhi apa, nutup lubang air kan, bener nggak? Bahkan kalau kita mau neliti, misalnya dari titik B ke C atau ke D, nanti dari C ke D itu buntu. Coba dicek, gitu loh. Banjir dari zaman dulu begitu. Gubernur silih berganti. Anggaran katanya 80 triliun setiap 5 tahun kali 5 400 triliun habis. Bukan 400 triliun habis saja. Setiap 5 tahun tambah 5 tahun bisa 20 tahun. 20 tahun kali 8. 1.600 triliun habis. Dari zaman dulu, Bu, bukan hanya zaman di Pak Jokowi atau Ahok. Sebelum-sebelumnya sudah begitu. Yang mau kumis tidak kumis itu juga sama. Jadi anggaran habis. Apakah pejabat ini nggak ada pertanggungjawabannya? Pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban kerja, dan pertanggungjawaban hati nuraninya kepada warga dan rakyatnya, yang setiap kali kampanye atau keluar di koran atau keluar di media itu hanya manis-manis belaka. Jadi kita juga semua rakyat tahu, Jabodetabek atau DKI kita tahu bahwa orang pintar yang susun buku, profesor, planning, grand planning itu semua banyaknya mungkin satu perpustakaan dia punya artikel-artikel atau surveinya atau analisanya. Eksekutornya, eksekusinya yang nggak ada. Eksekusi ada, secuil begitu, tidak komprehensif. Menurut saya kan juga pergi lihat waktu itu ke Malaysia, Kuala Lumpur. Yang beberapa hari terakhir ini kan ada yang komentar bahwa bensin mereka lebih murah lah, tol mereka lebih murah. Dan yang satu itu, Malaysia juga hampir-hampir tiap hari hujan, tapi kalinya bersih, airnya mengalir, tidak ada banjir sama sekali. Genang sedikit sih bisa, tetapi banjir seperti DKI kan cerita lama. Mau Kelapa Gading ya tadi, mau Meruya, mau Jakarta Barat, Selatan, Bekasi, mau mana saja, kan cerita lama, tidak tuntas. Artinya kan pejabat kita itu ya ketidakmampuan yang dipaksakan. Ketidakmampuan yang dipaksakan itu dan tidak mau eksekusi itu tidak malu. Dan tidak merasa ada tanggung jawabnya itu kepada warga dan rakyat yang menyusahkan mereka. Jangan sudah banjir, Pemda itu datang ke tempat
warga masyarakat yang terkena banjir, kasih sembako, kasih BLT, itu jangan, selesaikan dari akarnya. Yang perlu dikeruk, yang perlu di tiang panjang, yang perlu relokasi, yang perlu sampahnya dibuang. Itu inti duduk permasalahannya, bukan waktu sudah banjir, sudah tergenang, kasihan ya di foto-foto media dibagikan sembako, bagikan ini ditolong pakai perahu karet. Bukan itu sudah akibatnya. Sebabnya itu dibenahin dulu. Ya, uang habis, tidak ada pertanggungjawaban, itu tidak bisa diterima di mana-mana. Demikian, Bu. Ini kan masalahnya itu ada pekerjaan yang nggak dikerjain, jadinya banjir. Sebetulnya kan udah ada SOP-nya, udah disiapin danau, ya kan? Kayak di Rotan, di Marunda itu kan, di Marunda danau itu 40 hektar. Itu nggak dikerjain karena apa? Karena para penggarap minta kompensasi. Mestinya kan ngopes kayak gitu itu gampang. Tinggal pemimpin turun ke bawah, komunikasi apa masalahnya. Kalau masalah kerohanian kan nggak banyak gitu. Itu ya gampang lah pekerjaan begitu. Itu asal sekali turun, 2 kali turun, itu selesai kalau mau komunikasi. Karena kan itu karena kadang-kadang kan RW itu menggunakan massa minta kompensasi gitu. Itu kan pekerjaan mudah, itu aja nggak dikerjain. Belum lagi di Jakarta Barat itu kan setiap itu kan yang huni di bumi kan ada rumahnya kan. Kalau air kan rumahnya di bawah. Dia kan mau pulang ke bawah tapi nggak bisa karena jalannya itu di semen semua gitu. Lewat gotnya sekarang kan bikinnya kayak gitu tuh, pakai semen. Kalau bikin gotnya itu pakai batu kali kanan kiri, jadi air bisa rembes ke bawah, itu masih ada kesempatan air itu pulang ke bawah gitu. Tuh, jadi sebetulnya air itu kan kalau kata saya itu alhamdulillah itu berkah gitu, karena kan air itu mestinya kan pemerintah itu dikumpulin tuh, air hujan tuh kumpulin di suatu titik nanti bisa dibikin air bersih, karena teknologi air sekarang sudah banyak gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita nonton berita ya, kalau saya di daerah Penjaringan itu kemarau nggak ada air gitu. Padahal kan Indonesia nggak kekurangan air, tapi kemarin nggak ada. Itu karena pemimpinnya itu kurang banyak berpikir. Tahu yang dikerjain apa juga kita nggak tahu. Kadang-kadang jalan masih bagus, dicor lagi, digali lagi. Itu kan anggaran kita dipakai yang nggak semestinya. Kalau anggaran kita segitu banyak dipakai yang bermanfaat, memang itu yang dibutuhkan. Itu Jakarta udah bisa makmur sebetulnya kalau pemimpinnya itu bisa ngelola anggaran gitu. Makasih. Ya, saya setuju ya sama statement Abuji ya. Itu yang saya mau tambahkan, karena kita berpikir tapi kita sebagai pejabatnya. Itu kalau misalnya semuanya kita selesaikan banjir, nanti nggak ada lagi dana-dana yang seperti dana prakarya, dana untuk bantuan korban banjir. Nah, itu yang kayak gitu kalau nggak ada lagi ya mereka nggak ada duitnya lagi, nggak bagi jabat. Jadi ini kata-kata banjir ini bagus sekali ya, dia bisa untuk dijadikan istana daerah. Dan kadang-kadang karena kita masih di kota Jakarta, di wisata nasional. Nah itu pokoknya ada aja bisa dipergunakan untuk tarik anggaran. Nah, jadi saya pikir emang pada dasarnya banjir itu jangan dibilang nggak ada solusi, pasti ada solusi. Cuma mau nggak diselesaikan. Seperti di Indonesia ini hukumnya bukan nggak ada solusi, aturannya udah banyak, tapi mau nggak ditegakkan seperti itu. Terima kasih. Aku selama ini berpandangan atau berasumsi bahwa daerah alam sutra itu mesti aman. Gak taunya kemarin aku lihat di grup WhatsApp, waduh, IKEA aja sampai itu juga prediksiku beberapa tahun yang lalu, Pak. Saya pindah ya dari Tebet ke Alam Sutra
Kan itu gampang ya, tempatnya bagus, nggak jauh dari kali. Terus itu langsung masuk tol kan, masuk Jakarta. Ternyata kebagian loh kita. Keren. Nggak tahu sebabnya apa itu. Oke, lanjut Pak Jumadi. Oke. Jadi aku pikir banjir kali ini paling tidak ada 2 faktor lah. Memang kondisi alam memang banyak terjadi anomali ya. Kalau kita dengar penjelasan dari Ketua BMKG itu Ibu Dwi Kora Sarmawati itu, ya memang ada kejadian anomali, banyak anomalinya ternyata. Jadi ya memang ya faktor alam lah harus kita pertimbangkan juga, harus kita akui juga itu ada faktor alam cukup sangat dominan. Terus ya tentunya kita yang manusia kan harus berakal budi untuk mengatasi tantangan alam. Betul, setuju. Nah, masalahnya kalau kita dengar penjelasan dari BMKG, mereka ternyata ada namanya sistem yang bisa memberikan perkiraan, peringatan segala macam dan di-share termasuk ke Pemprov loh, Pemda segala macam. Nah, di situ yang menurut saya nggak terlihat lah tindakan untuk antisipasi lebih jauh gitu. Memang kita nggak banjir terutama di Jakarta ini nggak bisa lepas dari global juga. Begitu Trump ngomong dia nggak pro sama renewable, itu kita udah harus siap, artinya pasti permukaan laut akan naik, global climate change kan. Itu permukaan laut akan naik. Memang itu faktor alam nggak bisa tapi ada politika, tapi antisipasi kita ini loh. Betul. Itu yang menurut saya ya pejabat kita ya mungkin bukan bidangnya ya, nggak terlalu nguasain dalam hal itulah. Tapi sebenarnya ahli-ahli kita banyak lah, nggak mungkin enggak. Tapi ya itu yang terjadi lah di kita, itu aja sih. Ya kita sebagai warga ya harus sadar lingkungan lah. Misalkan pemanasan global kan dari yang kecil-kecil, plastik aja jangan banyak pakai plastik, ya daur ulang kan, itu kan yang kita bisa lakukan. Tapi memang kalau lihat dari masalah banjir di Jakarta ya, seingat saya waktu zaman Ahok udah berkurang kan, itu ya titik-titiknya. Yang jadi masalah kan habis Ahok kan kebijakan gubernurnya ganti, terus apa yang udah bagus diganti, akhirnya kan ya pakai sumur resapan apa yang jalan di itu lubang-lubangin kan. Terus kebetulan di rumah saya tuh inget banget tuh pas Anies baru naik, itu jalan di kompleks yang nggak ada apa-apanya, nggak ada masalah, di beton tinggi beton 50 cm. Perumahannya jadi malah kebanjiran gara-gara ada menghabiskan anggaran kan, itu kan konyol. Jadi makanya sebenarnya kalau yang sekarang sih, kalau Mas Pram ini kan masih belum bisa kita nilai ya, karena baru mulai kan. Terus kemudian gak fair lah kalau kita menyalahkan dia. Cuman yang jadi masalah kan memang dari zaman dulu, dari sejak Ahok tuh programnya tuh nggak diteruskan. Ya, itu yang jadi masalah kan, harusnya kan pengerukan sungai lah apa gitu kan dilakukan dengan intens terus kan, nggak karena gubernur diganti lagi polisinya gitu. Itu yang jadi masalah. Akhirnya mundur maju nggak kelar gitu. Harusnya kan kalau kita melanjutkan harusnya lebih udah jauh kemana tahu mungkin lebih gitu sih. Dan memang lingkungan ya seperti tadi yang Bu Akbar bilang, kadang-kadang ada pengembang yang seenaknya aja membangun, nggak menyadari mengenai lingkungannya gimana gitu kan. Harusnya daerah itu daerah nggak boleh dibangun, malah dibangun, ya otomatis ya jadi masalah belakangannya. Saya ini nih teringat kalau kejadian kayak gini tuh Ebit dipanggil, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Itu urus kita tobat ya. Jadi jangan bertanya kenapa, kalau ditanya suruh tanya kepada rumput yang bergoyang. Padahal rumputnya udah nggak ada, jadi apartemen. Terus? Iya. Jadi udah begitulah ya. Tadi bicara sampah ya.
kita bicara sedikit mengenai sampah. Sebenarnya kita masing-masing harus mengukur diri apakah kita aset atau kita itu sampah ya buat bangsa ini. Nggak cuma rakyatnya, enak aja semua di seluruh rakyat yang berpikir, pemimpinnya dong berpikir apakah kita pemimpin itu tingkah lakunya sampah apa memberi manfaat ya. Sampah banyak macam, bukan cuma sampah fisik, sampah plastik, tapi sampah konsumsi, sampah masyarakat sampah. Nah itu sampah masyarakat, tapi dia berseragam, tapi sampah ya. Kemudian penegak hukum juga banyak yang sampah kok, pembuat undang-undang. Nah itu yang membuat salurannya mampet ya. Kalau saluran air mampet banjir, tapi saluran emosi mampet. Nah, harakiri. Hari di BO. Harakiri gara-gara emosi. Mereka nggak mungkin harakiri, nggak ada kamusnya. Mereka maju terus, korupsi terus ya. Jadi kita mesti maklumin ya, keadaan kita ya begini ya. Sudah dibikin lagu tiap kali begini dikeluarin, suruh jangan banyak tanya ya, terima aja. Jadi enjoy ya, waterboom sedunia terbesar ya. Terowongan Cina itu sudah bisa lewat tol ya, tol lewat bawah laut. Kita terowongan aja diisi air, luar biasa. Mungkin mau niru kali ya. Apa yang nggak bisa, kata Pak Luhut, itu kita bisa terowongan diisi air ya. Nanti coba mobilnya lewat nggak? Nanti kalau kereta bawah tanah gimana dong ya, Papa? Jakarta seperti ini. Nah iya, itu mereka nggak mikirin lah. Yang penting komisi buat mereka ya. Yang bisa dibawa pulang itu yang dipikirin. Banjir tuh udah kayak langganan ya, langganan koran. Betul. Ya ini ya Mbak, memang ini kan saya di DKI ya. Hari Minggu sore kemarin itu daerah Cawang Sutoyo ya. Minggu sore saya kan baru dari parah juga itu Cawang. Iya sampai 3 meter, jadi muter harus ke Dewi Sartika. Nah hari ini nih tadi Mas ininya bilang, Mas driver tadi daerah Kapuk Penjaringan ya Mas ya. Kapuk Penjaringan itu setengah motor ya Mas ya. Ya setengah motor itu juga katanya. Jadi memang ya ini sebetulnya ini udah ini ya Mbak ya, kan problem klasik ya. Dari zaman company ya Mbak ya. Korupsi juga. Lanjut korupsi katanya. Itu salam buat drivernya suruh ikutan BO ya. Iya jadi apa namanya, ya ini problem klasik kan. Sampai di waktu kolonial Belanda itu kan sampai bangun ini juga Mbak, yang apa yang di apa di Jeneng itu, yang di Manggarai itu ya, pintu itu ya, banjir kanal itu kan. Banjir kanal. Iya. Memang seharusnya kan ya, saya rasa ahli-ahli dinas tata ruang, tata air, saya rasa banyak lah ya. Nah ini implementasinya, aplikasinya dilaksanakan atau enggak gitu kan. Nah jadi memang kan ini memang udah ini ya Mbak ya, ini daratan Jakarta ini seperti apa jadinya, seperti cekungan ya. Cekungan. Jadi memang kan mau nggak mau memang air pasti ngalir ke situ. Makanya kenapa saya juga nggak habis pikir ya, kenapa masih ada pro kontra itu ibu kota dipindahkan gitu ya. Karena apa? Tata ruangnya memang sudah rusak gitu loh, nggak sesuai. Mungkin dia hitam di atas putih secara undang-undang kan tata ruang itu harusnya tertata ya Mbak. Daerah aluran sungai, das itu tidak boleh ada apa namanya, ada perumahan gitu ya, ada penghuninya gitu ya. Terus juga ruang terbuka hijau minimal 30% gitu kan. Ini kan semua dilanggar gitu loh. Ya jadi ya kalau manusia suka-sukanya ya alam juga suka-sukanya gitu. Nah yang saya heran, kalau warga kita WNI itu kalau di luar negeri, contohnya Singapura aja kan bisa buang sampah dengan tertib ya Mbak ya. Mungkin karena ada sanksi ya. Kenapa hal yang baik di negara tetangga tidak kita kita tidak contoh gitu loh Mbak. Iya, buang puntung rokok aja ya kan di pantai di Singapura itu udah $100 ya. Iya.
Iya, itu polisinya tuh ngejar pakai sepeda ya, prit gitu kan, sanksi berapa dolar gitu. Jadi kenapa tidak hal yang baik kita contoh gitu? Jadi hal kecil. Sebetulnya dengan adanya KDM ini loh Mbak, ini momentum ya. Bagaimana ini DKI dengan ini subjektenan ya Mbak ya, APBD-nya 91,3 T loh. Betul. Iya kan? Kalau masalah banjir aja masih berulang-berulang tuh saya nggak tahu tuh dananya bocor kemana, ke selokan apa ke parit gitu kan? Ikutan banjir. Nah makanya ikutan banjir bocor toh. Nah Kelly. itu bisa, ya Kelly makanya bisa bersinergi dengan KDM ya kan? KDM sekarang kan itu sudah seorang eksekutor ya, jadi dia NATO, bukan cuma NATO, not action talk only gitu. Jadi langsung eksekusi. Nah itu bisa bersinergi. Memang ini harus dari hulu ke hilir ya Mbak ya. Jadi memang dari puncak sampai ke bawah itu memang harus bersinergi. Jadi betul. Ya kalau perlu ini 3 2 gubernur lah ya, Jawa Barat 1, DKI 1 ya kan, lalu juga Tangerang bupatinya ya. Ini kan Jabodetabek ini sampai mana, sampai Tangerang juga ya Mbak ya, kena ya. Kena berarti Tangerang, Banten. Setahu saya dulu kan musim itu jenengnya ber ya, itu baru hujan ya toh. Baru hujan ber. Nah ya Oktober, nah sekarang Juni ya toh. Juni aja kok udah ini, berarti kan memang cuaca ekstrim ini berarti ada yang salah gitu loh Mbak lah ya. Pemanasan global, gelombang warming. Vina ada pembisiknya tuh drivernya. Adanya banyak nih. Saya lagi on the way. Dia punya whistleblower. Iya, jadi ya sebetulnya hal kecil, makanya saya closing aja itu kan, saya jangan membuang sampah sembarangan kan. Jadi banjir ini bukan sampah masyarakat saja Mbak Nena. Sampah negara pun harus dibersihkan juga. Kenapa ada sampah masyarakat? Karena sampah negara ini tidak dibersihkan. Ya nggak, penegakan hukumnya tidak dijalankan. Mereka masih berpesta pora sampai detik ini, sampah negara ini. Padahal dibiayai oleh negaranya, oleh rakyatnya. Tapi tidak akan bersih. Selama sampah negara tidak akan bersih, sampah masyarakat juga akan begini terus kita lihat. Mbak Nina kebanjiran nggak? Alhamdulillah enggak, cuman aksesnya kemarin itu ya, Alsut itu. Alhamdulillah, Nina. Sama, saya juga tidak sama sekali, alhamdulillah. Ya. Kalau istana kolonial ya katanya ya, kalau kebanjiran baru tempat saya kebanjiran Mbak Nena. Oh gitu. Bapak tinggal di mana Pak Hendri? Saya alhamdulillah masih di Jakarta Timur Mbak Nena. Daerahnya tinggi ya, jadi nggak tinggi, alhamdulillah. Saya udah puluhan tahun di sini ya. Itu kalau istana kolonialnya bukan istana negara lagi ya. Dulu saya bilang istana negara, sekarang istana kolonial atau kebanjiran ya. Ini juga banjir kita paling semata kaki lah. Jadi saya bilang penegakan hukum yang utama, tadi saya meneruskan Bapak tadi, penegakan hukum yang utama agar sampah negara ini bisa bersih dan sampah masyarakat ini juga akan bersih. Akan jalannya mulus sekali. Pandangan saya gini, banyak developer, pengembang itu pakai lahan taktis, lahan teknis. Jadi perencanaannya itu udah ditabrak habis-habisan. Nggak lagi ada tempat parkir untuk air. Semuanya dibikin rumah. Semua yang penting dapat pajak, dapat duit. Contoh di Bekasi itu banyak sekali tanah lahan kosong itu yang dijadikan rumah. Di Jakarta aja waktu Pak Rio Tambunan masih hidup, itu garis sepadan yang di HI itu sebetulnya nggak boleh dibikin hotel di sana, karena itu untuk saluran air. Di Jakarta itu udah nggak bisa parkir air semua. Terus udah gitu orangnya kita ini masih ya dalam tanda kutip ya masih jorok, buang sampah sembarangan segala macam. Jadi itu bikin macet sungai, bikin macet got segala macam. Dan dataran kita ini udah gitu ada juga makin lama makin turun. Nah itu banyak masalah di situ sebetulnya. Ada juga orang yang tinggal di
rumah-rumah itu di kali, kayak contohnya Kali Ciliwung, itu Kampung Pulo, Bonpala, itu banyak masalah itu. Akhirnya apa, nggak bisa meresap lagi, apalagi di daerah Jakarta Barat, semua dibikin tembok hutan beton semua, gimana ada sarapan air di situ. Jadi memang udah crowded lah kita ini, udah susah. Jadi kasihan juga gubernurnya, nggak bisa ngomong apa-apa dia. Udah gitu air tetap berjalan, resapan air nggak ada. Contoh Kelapa Gading waktu saya masih kecil itu rawa, daerah Perumnas 3 di Tambun tuh, di daerah Rawa Kalong itu dulu tempat mandiin kerbau. Sekarang ini jadi Perumnas 3. Semua itu karena apa, ini orang Indonesia itu pejabat-pejabatnya gampang disuap, disogok. Jadi yang tadinya lahan itu nggak boleh jadi tempat perumahan, jadi perumahan. Ya jadi begitu resikonya. Alam nggak bisa berbicara gitu. Alam itu, hujan itu air mengalir ke dataran rendah. Nah ini rendah semua, jadi tempat parkir nggak ada, itu aja. Jadi susah untuk solusinya, susah. Gimana itunya? Ya kita harus komitmen dengan hukum. Ini nggak bisa hukumnya nih, semua bisa disogok. Banyak bazar lagi, bazar itu banyak di Indonesia ini. Yang penting dapat duit. Membela mati-matian orang yang salah juga ada banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wandi atas opininya. Baik, mitra bisnis, kami sudahi dulu sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.